Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Neo Film. Bagaimana nih kabar kalian di bulan Oktober ini? Semoga masih diberi kesehatan ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Papang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 183. Yang mana pada Perfect World episode 183 ini menceritakan Shihao yang melihat Yue-chan menghadapi Jingyi demi bisa mengendalikan tubuh fisiknya. Namun di sini Shihao akan melakukan hal yang enak-enak kepada Jingyi dan Yue-chan ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat di gua kuno abadi alam dingin, Shihao hanya bisa melihat Jingyi dan Yue-chan yang sedang saling berhadapan. Di sini Jingyi bingung kenapa tubuh Shihao bisa terluka jika bertarung berhadapan dengan Yue-chan, padahal Shihao sudah mengembangkan energi abadi. Dan Jingyi berpikir pasti ada sesuatu di balik semua ini. Sementara dari dalam lautan kesadarannya, Shihao baru mengerti kenapa Jingyi bisa mengerti rencana Yue-chan dengan cepat, yang ingin mengambil tubuhnya itu dengan cepat. Terlihat Yue-chan ini pun kembali menggunakan teknik untuk menyegel Shihao. Dan kemudian Yue-chan ini langsung menggunakan teknik keputihan untuk menekan tubuh Shihao ini. Di sini Yue-chan pun mengakui jika Shihao memang sangat hebat. Karena hanya kultivator lepas, namun Shihao bisa membuat Yue-chan sampai menggunakan banyak harta dan teknik rahasianya. Kemudian pun Yue-chan menggunakan jiwa primordialnya untuk memasuki lautan kesadaran Shihao. Melihat itu pun, Shihao malah menganggap hal ini adalah waktu yang terbaik untuk melakukan serangan balik. Dan Shihao langsung menyerang Yue-chan yang sudah masuk ke dalam lautan kesadaran Shihao ini. Yue-chan pun tak menyangka jika Shihao yang sudah terbelenggu ternyata masih mempunyai trik lain. Namun di sini Yue-chan pun masih punya bantuan untuk menghadapi Shihao ini. Di sini Shihao terlihat khawatir mengetahui Yue-chan meminjam serangan Jingyi untuk berbalik menekan api dao Shihao. Terlihat di sini jiwa primordial Yue-chan langsung keluar dari tubuh Shihao ini. Namun saat akan kembali ke tubuh fisiknya, Jingyi berusaha menyerang jiwa primordial Yue-chan tersebut. Tiba-tiba saja tubuh utama Yue-chan menyerang Jingyi dari arah belakang. Di sini Jingyi tak menyangka jika Yue-chan sudah bisa menguasai teknik pencerminan jiwa primordial yang legendaris. Karena Yue-chan juga bisa menggunakan jiwa primordial, namun masih mampu meninggalkan jejak kekuatan jiwa di tubuh fisiknya. Yue-chan pun mengatakan jika Jingyi juga bisa menguasai itu setelah Jingyi bersatu dengan Yue-chan ini. Sementara terlihat benih abadi yang Shihao ambil dari gua tambang klan Celestial kini meledak di tubuh Shihao. Kemudian Shihao menggunakan itu untuk menyerang Yue-chan ini. Terlihat di sini pun Yue-chan ini berusaha menghindari benih abadi yang kini berubah menjadi banyak tersebut. Namun terlihat benih abadi ini sangat kuat hingga membuat tubuh Yue-chan menabrak dinding gua. Shihao yang tak bisa bergerak karena disegel Yue-chan pun hanya bisa meminta kepada Jingyi agar Yue-chan ini jangan sampai berhasil mengambil tubuh Jingyi ini. Maka dari itu pun Jingyi langsung bergerak dan mengajak Yue-chan untuk mengakhiri semua ini sampai tuntas. Dengan cepat pun Jingyi ini langsung menyerang Yue-chan tersebut. Dan di sini terlihat pertarungan antara tubuh utama melawan tubuh kedua ini. Di sini pun Yue-chan dengan cepat mengeluarkan naga sejatinya setelah melihat Jingyi mengeluarkan Phoenix sejatinya. Dan kemudian pun mereka berdua saling menyerangkan kedua teknik terkuat mereka ini. Terlihat mereka berdua sama-sama terlempar karena kekuatan mereka sama-sama besarnya. Dan tak berhenti di situ saja karena mereka berdua ini kembali melakukan pertarungan secara fisik. Bahkan karena hal tersebut, mereka berdua sama-sama masuk ke dalam tubuh Yue-chan. Shihao yang melihat itu pun hanya bisa berharap agar Jingyi tetap bisa bertahan. Setelah itu terlihat jika Yue-chan dan Jingyi ini sekarang berada di lautan kesadaran Yue-chan. Di sini Shihao heran melihat api bulan biru yang bisa menetap di tubuh Jingyi. Karena setelah kejatuhan abadi sejati, biasanya api kuno akan pergi dengan sendirinya setelah berhasil membantu seseorang memasuki ranah api ilahi. Bahkan kini di dalam lautan kesadaran Yue-chan terjadi keanehan seperti ini, yang mana Jingyi dan Yue-chan bersatu dan membentuk bulan biru atau Jingyue. Di sini Shihao berpikir mungkinkah memang ada tanda-tanda reinkarnasi pada mereka berdua.
Bahkan di sini Xiao melihat energi abadi di tubuh Yue Chan, meski Xiao sadar jika tampaknya itu bukanlah dari pengembangan kultivasi Yue Chan sendiri, melainkan lahir bersamaan dengan kekuatan jiwa misterius itu. Bahkan Xiao melihat jika 3 titik meridian di tubuh Yue Chan ini seperti menjadi satu. Dan hal itu membuat Xiao bertanya-tanya, mungkinkah itu benar-benar jejak benih abadi setelah kejatuhan peri bulan biru yang berasal dari asal yang sama dengan kedua orang ini. Terlihat Yue Chan dan Jingyi ini kini sudah berhadapan di sebuah ruang di dalam lautan kesadaran mereka. Di sini Yue Chan meminta agar Jingyi ini melepaskan obsesinya dan langsung berusaha menyerang Jingyi. Namun bagi Jingyi, Yue Chan tak akan bisa menekan Jingyi hanya dengan pedang pembunuh jiwa. Di sini pun Yue Chan mengeluarkan botol nutrisi jiwa, yaitu pusaka penekan jiwa primordial. Namun Jingyi langsung menggunakan rantai jiwa untuk menghadapi pusaka Yue Chan tersebut. Yue Chan pun bingung dari mana Jingyi mendapatkan rantai jiwa tersebut. Namun Jingyi menjawab bahwa tak hanya Aula Butian saja yang mempunyai barang bagus. Di sini Yue Chan tetap menyerang Jingyi dengan pusaka tadi karena bagaimanapun juga Yue Chan adalah tubuh utama mereka berdua, yang mana dengan keunggulan bawaan lahir pada akhirnya akan membuat Jingyi menyerah juga. Terlihat Jingyi pun langsung tersegel karena pusaka tadi. Sementara dari luar, Xiao hanya bisa melihat tubuh Yue Chan saja karena Jingyi dan Yue Chan sedang bertarung di dalam lautan kesadaran. Terlihat tanda di dahi tubuh fisik Yue Chan pun terus berubah-ubah untuk memperlihatkan siapa yang lebih dominan di antara mereka berdua. Dan Xiao dikejutkan karena gaun yang dipakai Yue Chan perlahan mulai terbakar oleh api bulan biru itu. Jingyi pun sengaja melakukan itu untuk mengganggu pikiran Yue Chan. Di sini Xiao heran dirinya masih tak bisa menggunakan tenaganya dan juga sulit untuk bergerak, padahal segel jiwa primordial sudah sedikit mengendur. Terlihat di sini jiwa Jingyi mampu keluar dan mendekati Xiao berkat api bulan biru yang sudah menyatu dengan tubuh serta pikiran Jingyi. Dan hal itu bisa memperluas kelima indera dari Jingyi ini. Yue Chan yang terkejut pun berkata jika hal itu tak akan bisa membuat Yue Chan menjadi menyerah. Jingyi, terlihat di sini wujud jiwa Jingyi ini berubah menjadi fonik dan langsung menyerang Xiao. Di sini pun Xiao tahu jika mereka berdua sedang berjuang untuk bisa merebut tubuh Yue Chan. Sementara di dalam Yue Chan merasa bahwa Jingyi sudah terlalu terjerumus. Melihat wujud tubuh Yue Chan yang terus berubah-ubah, Xiao pun tahu jika dirinya harus mengganggu pikiran Yue Chan ini. Kemudian di sini Xiao menawarkan untuk bersumpah saudara saja, yang mana Xiao akan menjadi kakak tertua dan Yue Chan menjadi adik kedua. Terlihat Yue Chan ini mulai terganggu dengan perkataan Xiao tersebut, dan hal itu pun membuat Jingyi bisa kembali dan sedikit mengendalikan tubuh Yue Chan. Sementara di dalam, Jingyi langsung menghancurkan ikatan yang membelenggunya melihat Yue Chan yang sedang fokus memperhatikan tubuh fisiknya. Dan setelah itu pun, Jingyi langsung menyerang Yue Chan tersebut. Setelah itu juga terlihat mereka kembali melakukan pertarungan di ruang lautan kesadaran ini. Di sini pun mereka berdua sama-sama berjuang sekuat tenaga agar bisa mengendalikan tubuh fisik Yue Chan tersebut. Xiao yang berada di luar pun hanya bisa melihat tubuh Yue Chan ini terus berubah-ubah. Dan Xiao baru sadar jika saat pikiran Yue Chan terganggu, maka segel di tubuhnya akan sedikit mengendor. Terlihat dari tanda di dahi Yue Chan ini pun mengeluarkan kekuatan yang begitu besar hingga mencapai langit. Dan Xiao tak menyangka jika kekuatan jiwa mereka berdua bisa menimbulkan pergerakan yang begitu besar. Sementara di dalam, Yue Chan masih terus meyakinkan Jingyi karena setiap mereka menyatu sedikit saja, maka mereka bisa menciptakan kekuatan besar seperti barusan. Dan Yue Chan bertanya seperti apa besarnya kekuatan mereka jika saja mereka berdua benar-benar menyatu. Namun di sini Jingyi menegaskan jika mereka berdua tak akan pernah bisa menyatu. Mendengar itu pun, Yue Chan akhirnya memutuskan untuk menaklukkan Jingyi saja. Di sini pun Jingyi langsung menggunakan api bulan biru melihat Yue Chan yang berusaha menyerangnya menggunakan pedang. Yue Chan yang sekarang juga bisa menggunakan api bulan biru menantang seberapa besar kekuatan yang bisa Jingyi lepaskan. Namun di sini api bulan biru tadi tidak Jingyi gunakan untuk menyerang Yue Chan. Dan ternyata Jingyi menyerangkan itu keluar dan ke arah tubuh Xiao untuk membakar pakaian Xiao. Yue Chan yang terkejut pun menganggap bahwa Jingyi ini benar-benar sudah gila. Di sini Jingyi melakukan itu karena dia tahu jika peri dari Aula Butian dilarang melihat tubuh seorang laki-laki.
Dan Jing Yi menjelaskan jika setelah kemunculan energi abadi, nyala api itu akan terkondensasi seperti panca indera yang nyata. Di sini pun Yuchen hanya bisa melihat Jing Yi yang menyatukan tubuhnya ke arah Xiao. Namun Yue Chan yang juga sudah bisa mengendalikan api bulan biru berniat membakar Xiao menjadi abu. Terlihat Xiao khawatir karena tubuh itu berubah menjadi Yue Chan lagi. Di sini pun Xiao mengaku jika awalnya Xiao hanya ingin mengacaukan pikiran Yue Chan saja. Namun karena Yue Chan memilih cara itu, maka Xiao akan bekerja sama dengan Jing Yi tersebut. Di sini Xiao pun merasakan jika api misterius di tubuhnya pada awalnya takut dengan api bulan biru itu. Sementara di dalam, Yue Chan pun terkejut dengan apa yang akan Xiao lakukan. Jing Yi pun mengingatkan jika tubuh ini adalah milik Yue Chan, maka semua indera dan rasa di tubuh itu adalah milik Yue Chan juga. Terlihat Jing Yi pergi dan membiarkan Yue Chan menghadapi apa yang akan Xiao lakukan tersebut. Namun Yue Chan langsung mengejar Jing Yi dan berniat untuk menghancurkan tanda milik Jing Yi dan menghapuskan semua kenangannya. Melihat Xiao yang semakin mendekati tubuhnya, Yue Chan langsung menggunakan api bulan biru untuk menyerang Xiao ini. Namun api di tubuh Xiao ini dengan mudah melindungi tubuh Xiao tersebut. Di sini Yue Chan terus mengejar Jing Yi dan berkata jika demi melawannya, Jing Yi harus bergaul dengan orang tak tahu malu seperti Xiao ini. Namun Yue Chan berhenti menyerang Jing Yi karena dia merasakan sensasi nikmat dari tubuh fisiknya. Yue Chan pun bertanya apa yang Jing Yi lakukan. Namun Jing Yi balik bertanya apakah Yue Chan tak merasakannya. Dan Jing Yi mempersilahkan Yue Chan untuk melihat sendiri apa yang sedang Xiao lakukan pada tubuh fisiknya. Dan Xiao ini pun ternyata sedang enak-enak dengan tubuh fisik Yue Chan, yang mana di sini videonya tak bisa diperlihatkan ya. Sementara Tai Yin Yutu dan Batu Petir sedang bersiap melakukan penyergapan untuk membantu Xiao. Namun mereka dikejutkan karena melihat Yue Chan yang lari dengan rasa malu. Di sini Yue Chan pun berjanji akan balas dendam kepada Jing Yi karena hari ini dirinya sudah dinodai. Dari dalam pun Xiao berkata agar Yue Chan tak pergi terlalu jauh jika dia berani, tak peduli hal tadi penodaan atau bukan. Dengan cepat pun Yue Chan langsung membuka portal dan lari dari tempat ini. Melihat Yue Chan kabur, Tai Yin Yutu dan Batu Petir bergegas untuk memeriksa keadaan Xiao dan Jing Yi. Di sini Batu Petir bingung kenapa mereka berdua tak keluar padahal pertarungan sudah mereka menangkan. Tak lama kemudian Jing Yi keluar, namun Jing Yi langsung bergegas meninggalkan mereka berdua. Di sini Tai Yin Yutu bingung kenapa masih ada jejak energi abadi milik Xiao di tubuh Jing Yi ini. Namun tanpa menjawab apapun, Jing Yi langsung pergi dari tempat ini. Terlihat Tai Yin Yutu ini kebingungan, sementara Batu Petir hanya tertawa menyadari yang telah terjadi. Tak lama setelah itu pun, Xiao juga keluar dengan lemas. Di sini Tai Yin Yutu meminta Xiao menjelaskan kenapa dia tak membiarkan Jing Yi memulihkan luka sepenuhnya baru membiarkannya pergi. Namun Xiao hanya menjawab jika anak kecil seperti Tai Yin Yutu belum mengerti akan hal ini. Dan kemudian pun Xiao juga pergi dari tempat ini. Mendengar itu, terlihat Tai Yin Yutu semakin kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Namun terlihat Batu Petir tertawa lepas karena menyadari apa yang dilakukan Xiao kepada Yue Chan dan Jing Yi tadi. Dan pada Perfect World episode 184 terlihat Xiao akan menyelamatkan gadis perak yang tertangkap oleh ketua sekte Jun. Dan Xiao pun akan kembali bertarung dengan kekuatan besarnya. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 183 ini. Beruntung banget ya nasib Xiao ini, karena bisa enak-enak dengan dua peri cantik sekaligus. Hayo lo, siapa yang pengen seperti Xiao? Dan bagaimanakah pertarungan Xiao melawan orang-orang sekte Jun demi menyelamatkan gadis perak? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 184. Akhir kata, tetap semangat buat kita semua di awal bulan ini, dan see you next episode. 能搞出这么大动作